Jadi kesimpulannya bisa saya ambil bahwa wanita itu hormonnya harus seimbang semua jenis hormonnya. Hormonnya harus seimbang. Kak, kita juga mesti harus bisa melihat dengan kronologis awal. Karena kami menangani banyaknya pasien, bukan ratusan ya, sudah ribuan dalam waktu 10 tahun ini ya. Itu masalah yang terjadi dengan perempuan. Terjadinya kanker payudara, itu juga bisa juga karena hormon. Terjadinya rahim, itu juga semuanya karena hormon. Terjadinya susah punya keturunan, itu semuanya karena akibat dari hormon. Nah, prolaktin yang kita harus mengantisipasi dengan tingkatnya dengan prolaktin, biasanya sering kepala pusing. Nah, jangan ketergantungan dengan obat-obat kimia yang kiranya kita tidak tahu, ya. Karena pusing kalau kita mengkonsumsi obat kimia, dia sifatnya sementara hilang. Tapi nanti akan terjadi penumpukan hormon yang tidak stabil. Jadi mesti gimana dong itu, Jeng, kalau misalnya ada yang pusing gitu ya, terus untuk menghilangkan pusing biasanya kan mereka menginginkan sesuatu yang instan untuk menyelesaikannya. Mungkin kalau kita selalu pusing atau apa, kan di dapur kita itu kan banyak yang natural ya, mungkin dari pusingnya kenapa, mungkin kunyit direbus ya, atau mungkin pusingnya karena gangguan lambung, mungkin bisa kurkuma direbus dengan takaran yang tepat, dengan dikombinasikan mungkin adanya lempuyang dan lain sebagainya. Ini kan di sekitar kita banyak sekali. Apotek hidup obatnya ya. sudah ada ya, tinggal memetik, cuman masyarakat ini masih awam gitu. Terkadang mau cari yang instan kayak gitu ya. Nah, yang instan-instan ini yang membuat penyakit itu nanti akan berkembang lebih cepat dengan faktor usia yang sudah lanjut gitu. Jadi Iwan, nanam obatnya aja tuh harus benar. Cara menanamnya, cara memanennya, mengeringkannya itu juga Orang tua harus saya benar. dulu di belakang rumah itu ada tanaman-tanaman apotek hidup seperti itu ya. Tapi mungkin kalau sekarang agak sulit untuk menanam karena kita pengetahuannya masih ini juga nggak ada. Oke, untuk Anda pemirsa, Anda bisa bertanya-tanya dengan Jeng Ana ini. Silakan telepon kami di 2994 1184 atau 2994 1185. Dan Jeng Ana, dari pengobatan yang dilakukan oleh Jeng Ana selama ini, seberapa banyak dan seberapa besarkah masalah kewanitaan yang sudah ditangani sama Jeng Ana? Dan apa saja itu? Kita tidak bisa memperhitungkan setiap hari, per minggu, per bulan, sampai masuk ke tahun ya. Hampir 85% itu perempuan yang terjadi dengan kanker serviks. Nah, kanker serviks itu sebenarnya itu hormon juga, kanker payudara dengan pola makan, juga kanker rahim ya, juga ada namanya adenomiosis, penebalan dinding rahim yang terjadi pendarahan yang nggak pernah berhenti. Kalau dengan kerja medis kan pendarahan hanya satu jalannya harus kiret. Kiret itu kan hanya cukup tenggang waktunya 1-3 bulan, tapi kalau sudah tidak lagi, dia akan terjadi lagi. Akan muncul lagi ya? Kalau memang penyebab penyakitnya masih ada ya, jadi akan muncul lagi. Jadi sebenarnya kalau masalah penebalan dinding rahim itu karena hormon progesteron dengan adanya hormon estrogen ya. Jadi kita mesti harus melakukan dengan medikal untuk mencegah dini kan lebih baik gitu ya. Jadi kita melakukan treatment mendiagnosis dengan laboratorium. Kalau ibu-ibu rumah tangga juga mesti harus melakukan pasmir ya, juga harus melakukan USG, apalagi sekarang ini sudah banyaknya lagi gencar-gencarnya kanker serviks, kita juga mesti ada pencegahan vaksin ya. Nah, itu lebih bagus dengan pola makan gaya hidup kita yang diatur supaya kita tidak terjadi dengan penyakit kanker serviks ini kan benar-benar menakutkan untuk ibu-ibu rumah tangga ya. Betul sekali. Oke, baik sekali.